Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang lembaga keuangan, bank dan non-bank. Saat ini kita akan masuk pada materi kelima, yaitu tentang manajemen risiko perbankan. Seperti biasa, saya akan memberikan materi hikmah, yaitu kaidah ekonomi syariah. Al-ghunmu bil al-ghurmi. Ada profit, ada risiko. Al-kharaj bil dhaman. Ada hasil, ada usaha atau risiko. Jadi, secara kaidah ekonomi syariah, bahwa barang siapa yang menginginkan hasil atau profit atau keuntungan, maka dia harus bisa menerima yang namanya risiko ya. Nah, kaitannya adalah dengan pembahasan kita kali ini akan membahas tentang manajemen risiko di perbankan. Berikut gambaran besar dari perkuliahan kita. Untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang manajemen risiko perbankan ya. Tujuan pembelajaran dan materi. Tujuan pembelajaran dari materi saat ini adalah peserta didik memahami tentang risiko yang dihadapi oleh bank dalam aktivitas bisnisnya. Adapun materi pembelajaran ya ada beberapa poin diskusi. Pertama kita akan membahas tentang definisi risiko, jenis-jenis risiko, pengelolaan risiko, manajemen risiko kredit atau pembiayaan, manajemen risiko operasional, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko syariah. Ya. Baik, kita masuk ke materi pertama tentang definisi risiko. Apa sih risiko itu ya? Risiko bisa diartikan dengan ketidakpastian atau uncertainty ya, ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan. Risiko dapat berasal dari bahasa Arab yaitu rizki ya, yang berarti pemberian dalam konteks positif. Jadi risiko dalam berasal dari bahasa Arab yang artinya rizki ya, atau pemberian. Nah, konteks rizki di sini adalah konteks yang positif. Namun risiko banyak dimaknai secara negatif ya. Walaupun harus diakui bahwa terdapat hal yang positif dari risiko tersebut. Sebagai contoh, siapa yang ingin mendapat untung harus siap menanggung rugi. Jadi ini kurang lebih definisi dari risiko. Dia bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang positif, namun lebih banyak diartikan sebagai hal-hal yang negatif ya. Nah, ini contohnya kita ingin ada sebuah proses, ada teman-teman berangkat dari rumah ke kampus ya dengan mengendarai sepeda motor. Tentu dari proses ini kita dapat melihat bahwa pertama objektif atau tujuannya adalah hal yang ingin dicapai. Kemudian tentu dari proses pencapaian tujuan ini ada risiko ya, atau ada hambatan dalam mencapai objektif. Dan kemudian kita melakukan proses kontrol atau pengendalian, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan peluang pencapaian objektif. Nah, jadi contoh berangkat ke kampus mengendarai motor itu adalah objektifnya. Tiba di kampus. Apakah ada risiko? Ada ya, inherent risk atau risiko yang melekat, yaitu hujan. Ketika teman-teman naik motor ke kampus, ada risiko hujan ya. Kemudian apa sih hujan ini akan menghambat teman-teman pada saat ingin tiba di kampus, objektifnya tiba di kampus ya. Kemudian
kita melakukan aktivitas kontrol atau pengendalian, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan peluang pencapaian objektif. Kita ingin tiba di kampus, tiba-tiba hujan, apa apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap melanjutkan perjalanan ya? Kita menggunakan mantel atau jas hujan. Itu disebut dengan aktivitas kontrol. Apakah sudah selesai sampai situ? Tidak, masih ada risiko sisa ya, atau residual risk seperti antara lain banjir ataupun macet ya. Biasanya kalau kita hujan itu kan biasanya macet. Jadi dari konteks ini kita bisa melihat terdapat dua jenis risiko, yaitu inherent risk, risiko bawaan atau risiko yang melekat, dan residual risk, risiko sisa. Meskipun kita sudah melakukan mitigasi atau antisipasi risiko, masih ada risiko yang sisa yang dapat terjadi ya. Contohnya dalam hal ini misalnya risiko inherent risk-nya hujan, contoh residual risk-nya adalah banjir ya. Kita ingin berangkat ke kampus naik motor, tiba-tiba di jalan hujan, kita pakai mantel, apakah sudah tidak ada risiko, masih ada risiko banjir ya, dan risiko macet. Nah, banjir dan macet tidak bisa diatasi dengan menggunakan mantel atau jas hujan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada inherent risk, ada kontrol untuk meningkatkan probabilitas pencapaian objektif, namun tetap ada residual risk yang tersisa. Definisi risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau events tertentu. Ini dari Peraturan BI nomor 11 tahun 2009 ya. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak dalam pencapaian tujuan. Risiko diukur dalam besaran konsekuensi dan kemungkinan likelihood terjadinya. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Risiko adalah peluang terjadinya bencana atau kerugian. Ya, risiko juga dapat didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil outcome yang buruk. Definisi tersebut menyatakan bahwa risiko terkait dengan situasi hasil negatif yang dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya outcome tersebut dapat diperkirakan. Nah, jadi risiko ini lebih diartikan hal-hal yang negatif ya. Dan yang penting di sini adalah risiko dapat diperkirakan ya. Jadi dapat diprediksi. Dan dua istilah penting lainnya itu kejadian risiko ya atau risk event. Kejadian risiko didefinisikan sebagai terjadinya sebuah peristiwa yang menyebabkan potensi kerugian, yaitu terjadinya sebuah outcome yang buruk. Nah, ini kejadian risiko yang itu sebuah kejadian yang menyebabkan potensi kerugian. Risiko kerugian ya. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial ataupun non finansial ya. Contoh tadi misalnya kita pergi ke kampus, hujan atau macet, banjir sehingga kita tidak bisa ke kampus ya. Kerugian finansial bisa dihitung, misalnya kita telah habis bensin berapa ya. Non finansial ya dari sisi waktu kita kehilangan kuliah dan sebagainya gitu ya. Jadi ada finansial dan juga non finansial. Kita masuk ke jenis-jenis risiko. Kita bisa membagi risiko untuk bank konvensional ya dan juga bank syariah. Untuk bank konvensional setidaknya ada 5 risiko ya, walaupun ada tambahan selain 5 risiko ini. Yang pertama risiko pembiayaan atau risiko kredit. Yang kedua risiko operasional. Yang ketiga risiko hukum. Yang keempat risiko likuiditas. Yang kelima risiko tata kelola ya. Nah, dan lain-lain ya. Kemudian dari sisi syariah, ada risiko kepatuhan syariah, ada risiko imbal hasil atau rate of return risk ya. Jadi syariah itu risikonya lebih banyak dibanding dibanding konvensional gitu ya. Nah, ini contoh-contoh penjelasannya. Risiko kredit atau risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Ya, jadi intinya adalah ada kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Contohnya nasabah tidak bayar angsuran. Yang kedua, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ini operasional, risiko operasional. Yang ketiga, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Ini terkaitan dengan legal ya.
Bisa dari sisi hukum perdata ataupun hukum pidana. Yang keempat, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, ini adalah bank tidak punya uang cash ya. Risiko likuiditas itu ketika nasabah ingin ngambil uang tabungannya, tapi bank tidak bisa menyediakan uang tunai atau cash. Contohnya, ya. Salah satu contohnya. Yang kelima, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Nah, ini kalau kaitan dengan syariah ya, oleh syariahnya. Yang keenam, risiko imbal hasil rate of return risk adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang ketujuh, risiko investasi atau equity investment risk adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis sebagai hasil, baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Nah, yang dua risiko yang terakhir ini, nomor 6 dan nomor 7 adalah risiko pada lembaga keuangan syariah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, pengelolaan risiko atau manajemen risiko ya. Manajemen risiko adalah kultur, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif mengenai peluang-peluang yang potensial dan pengaruh-pengaruh yang merugikan. Proses manajemen risiko adalah aplikasi yang disistematis atas kebijakan manajemen, prosedur dan praktik-praktik untuk tugas-tugas penetapan konteks, pengidentifikasian, penganalisisan, pengevaluasian, perlakuan, pemantauan, dan pengkomunikasian risiko. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi adalah proses pengelolaan risiko ya. Manajemen risiko itu bagaimana kita bisa mengelola risiko. Kita melihat, menilai, mengukur peluang-peluang yang akan terjadi dan pengaruh-pengaruh seperti apa. Gitu ya. Ini contohnya kita tadi sudah sempat dibahas sebelumnya ya. Ada inherent risk, ada control, dan ada residual risk ya. Bagaimana kita bisa memitigasi risiko atau mengelola risiko dengan baik? Pertama kita harus petakan dulu risiko yang melekat itu apa saja. Kemudian kita berikan aktivitas kontrol agar dia yang tadinya besar menjadi kecil ya, residual risk. Persamaan risiko dapat dikuantifikasi melalui pembobotan atau scoring ya. Contoh, survei, kita bicara survei pembiayaan ya. Jadi pada saat nasabah ingin mengajukan kredit, itu harus dilakukan survei dulu oleh bank mengenai kelayakan ya, kemauan dan kemampuan dari nasabah tersebut. Misal contoh proses survei pembiayaan. Memiliki risiko melekat very high risk ya, skor 5. Kontrol yang dilakukan seperti membuat kebijakan kredit, analisis data yang akurat, dan penegakan aturan perusahaan yang jika dikuantifikasi diberikan nilai skor 3. Contohnya nih ya. Risiko yang melekat adalah 5. Kita berikan aktivitas kontrol ya, pengendalian seperti membuat kebijakan, analisis data yang akurat ya, penegakan hukum, aturan, dan lain-lain. Ternyata itu bisa dibilang diberikan skor 3 ya. Ini 5 dikurang 3. Berarti masih ada residual risk yang masih tersisa yaitu skor 2. Artinya apa? Artinya walaupun sudah dibuat kebijakan sedemikian rupa, aturan sedemikian rupa ya, tetap ada saja risiko terjadinya nasabah gagal bayar contoh gitu ya. Nah, ini kita beri skor 2, contoh aja. Jadi ada survei pembiayaan, inherent risk-nya adalah nasabah gagal bayar bermasalah. Kita sudah lakukan kontrol, kita sudah lakukan pengendalian, kita sudah buat kebijakan dan seterusnya, survei yang baik dan seterusnya. Apakah tidak ada lagi nasabah yang gagal bayar? Belum tentu, masih ada residual risk ya. Artinya walaupun sudah dilakukan kontrol, tetap ada risiko-risiko yang terjadi ya, yaitu nasabah gagal bayar. Kemudian namun tetap kontrol ini tetap harus dilakukan gitu ya. Karena kalau tidak ya makin hancur lagi gitu ya. Jadi ada risiko dilakukan aktivitas kontrol sehingga risiko itu menjadi menurun dan disebut dengan residual risk. Nah, tadi kita bicara very high risk ya. Survei itu memang very high risk. Dari mana sih very high risk tersebut? Nah, ini kita bisa lihat dari impact dan likelihood-nya ya. Impact itu adalah dampak,
likelihood adalah kemungkinan terjadinya. Nah, jadi impact itu semakin besar dampaknya, likelihood semakin sering atau semakin jarang ya. Impact semakin besar semakin berisiko, likelihood semakin sering semakin berisiko. Nah, ini residual risk ya. Atau risiko nih. Misal proses survei pembiayaan. Risiko tidak survei memiliki dampak high 5 ya. Kejadian tidak survei cukup sering terjadi ya. Ini impactnya tidak survei, dampaknya nasabah bermasalah ya. Nasabah gagal bayar. Tidak survei sering terjadi. Skornya 4. Maka risiko tidak survei adalah 5 kali 4 sama dengan 20 atau very high risk tadi ya. Mirip lagi yang tadi ya. Oh, ini sebenarnya bukan residual risk ya. Ini ada risikonya ya. Dia very high. Ini kita lanjut. Nah, ini merupakan proses pengelolaan risiko ya. Dari menetapkan konteks, identifikasi risiko. Ya, tadi identifikasi kita melihat bahwa konteksnya apa sih? Konteksnya adalah proses-proses yang ada di operasional perusahaan ya. Identifikasi risiko, misalnya proses A, risiko seperti apa? Dengan menggunakan apa tadi ya? Dengan menggunakan pendekatan impact dan likelihood. Kemudian kita identifikasi, kita ukur, kemudian kita evaluasi, kita analisis risikonya ya. Hasilnya very high risk, kita kasih apa? Kita berikan aktivitas kontrol seperti apa, residual risknya seperti apa, kemudian dijalankan, kita evaluasi, kemudian kita lakukan risiko ya. Nah, kemudian dipantau, direview, dan dikomunikasikan ya, dan dikonsultasikan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini proses-proses dari manajemen risiko ya. Ini standar sumber dari ISO 31000 2009. Kemudian kita lanjut, bagaimana perusahaan itu atau kita bisa merespon risiko ya. Kita bisa menganggap risiko itu dalam tiga poin ya. Yang pertama, jika risiko dianggap sebagai ancaman atau threat. Nah, kita ancaman nih risiko itu. Pilihannya ada 3 ya. Kita avoid atau hindari, menghilangkan atau mengurangi penyebab risiko, cause of risk. Transfer, kita bisa mentransfer risiko ya. Mentransfer risiko kepada pihak lain seperti asuransi, hedging, dan lain-lain. Nah, jadi asuransi itu kita mentransfer risiko ya. Tadinya kita punya risiko, contoh misalnya asuransi umum ya, kendaraan mobil misalnya. Kita bisa mentransfer risiko tertabrak, tabrakan atau lecet atau apa. Kita transfer kepada asuransi, jadi asuransi akan menanggung risikonya. Ini ada mitigasi ya. Kita avoid, transfer, atau mitigasi. Mengurangi kemungkinan atau dampak yang dapat terjadi atau mencegah suatu kejadian risiko terjadi. Menurunkan inherent risk menjadi residual risk. Nah, tadi ya mitigasi ya. Kemudian kita bisa mengurangi kemungkinan atau dampak yang dapat terjadi atau mencegah suatu kejadian risiko terjadi ya. Jadi pencegahan, memitigasi itu artinya karena ini kita anggap sebagai ancaman, maka kita harus mencegah hal tersebut terjadi. Dan yang kedua, jika risiko dianggap sebagai kesempatan atau opportunity, maka exploit, share, atau enhance ya. Jadi kita bisa mengeksploitasi risiko. Contohnya misalnya dalam bursa pasar modal ya, kita bisa mengeksploitasi risiko di situ. Nah, ketika semua respon tidak dapat dilakukan, maka risiko akan diterima. Nah, ini opsi terakhir ya. Pertama, kita anggap sebagai ancaman, kita anggap sebagai opportunity, atau kita tidak bisa melakukan semua respon. Maka kita harus menerima risiko tersebut. Maka risiko akan diterima atau acceptance dengan catatan memiliki rencana cadangan contingency plan. Ya, contohnya hujan. Hujan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kita di jalan, kita kehujanan, itu kita nggak bisa mentransfer hujan ya. Kita tidak bisa menghindari hujan. Kita tidak bisa mengeksploitasi hujan ya. Atau mengenhance hujan, tidak bisa. Kita harus bisa menerima atau acceptance ya. Kita harus mengaccept risiko hujan dengan rencana cadangan, yaitu menggunakan mantel atau jas hujan ya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi ada risiko, kita bisa merespon risiko dalam beberapa cara ya. Baik itu kita anggap risiko sebagai ancaman, atau kita anggap sebagai opportunity atau kesempatan, ataupun kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Kita harus menerima atau acceptance atau risk acceptance ya. Baik, kita masuk ke manajemen risiko kredit atau pembiayaan. Ya. Simpelnya sih atau sederhananya, risiko kredit ini adalah nasabah gagal melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Kita fungsi bank ya,
menyalurkan dana. Nah, pada saat menyalurkan dana tersebut, nasabah tentu harus membayar angsuran kepada bank ya. Nah, ternyata pada saat jatuh tempo nasabah tersebut gagal melakukan pembayaran ya sesuai perjanjian. Contoh, nasabah berkewajiban membayar angsuran pada tanggal 10 sebesar 530.000. Ternyata pada tanggal 11 nasabah belum membayar gitu ya. Namun nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Dalam kondisi ini nasabah masuk kategori pembiayaan bermasalah. Semakin banyak pembiayaan bermasalah, semakin banyak pencadangan kerugian yang harus disediakan oleh lembaga keuangan. Jadi bank itu ketika banyak bermasalah, kredit yang bermasalah, maka dia harus membuat pencadangan. Kenapa harus membuat pencadangan? Karena uang yang dikelola adalah uang dana pihak ketiga ya, uang orang lain ya. Itu yang kemarin kita sempat bahas. Sehingga bank harus membuat pencadangan agar DPK atau dana pihak ketiga ini tidak dirugikan, deposan tidak dirugikan. Not nasabah adalah debitur atau pihak defisit ya, contohnya ini ya. Lalu bagaimana kita bisa memitigasi atau mengantisipasi risiko kredit atau pembiayaan ini? Pertama, kita bisa melakukan analisa kelayakan di depan ya, secara cermat dan hati-hati ya. Prinsip kehati-hatian kemarin ya. Selain itu kita juga menerapkan prinsip 5C guna menilai kemauan dan kemampuan calon nasabah. Yang kedua, melakukan pemantauan pembayaran angsuran dari nasabah atau anggota setiap bulan. Pemantauan ini dapat dilakukan oleh bagian pembiayaan maupun AO yang bertanggung jawab. Nah, jadi ada petugas AO-nya, account officer-nya ya, yang bisa memantau dari nasabah ini di apa namanya di bina hubungannya, relationship-nya, sehingga kalau ada masalah si AO ini bisa tahu dan bisa memberikan solusi kepada nasabah tersebut supaya nasabah tidak gagal bayar. Yang ketiga, mewajibkan adanya jaminan atau agunan dalam pembiayaan yang dilakukan. Pengikatan agunan dilakukan secara notaril, akta notaris setelah diadakan taksasi agunan dengan melihat NOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM sertifikat hak milik atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil atau motor setelah dibuktikan nomor rangka nomor mesin dengan BPKB yang telah sesuai ya. Ini jadi kita bisa lihat pertama kita lakukan analisa survei kelayakan dengan baik. Yang kedua memantau kondisi nasabah, bagaimana pola pembayarannya. Yang ketiga mengambil jaminan atau meminta jaminan kepada nasabah gitu ya. Kemudian kita masuk ke manajemen risiko operasional. Risiko operasional itu adalah kegagalan operasional karena faktor manusia, proses internal, sistem teknologi, dan faktor eksternal. Contohnya apa saja? Contohnya adalah salah pencatatan, pembukuan, sehingga terjadi kesalahan laporan keuangan. Ya, misalnya ini contoh di teller ya. Salah catat nih, atau di finance, bagian finance dia salah catat jurnal, sehingga terjadi laporan keuangan jadi salah. Yang kedua terjadi selisih uang antara uang kas dengan catatan sistem karena ada job description yang tumpang tindih atau redundant. Nah, misalnya ini kasir merangkap CS misalnya atau merangkap lain-lainnya, teller merangkap CS, merangkap lain-lain, sehingga ada job description yang tumpang tindih sehingga dia human error ya, sehingga ada selisih uang antara uang yang dicatat dari antara uang kas yang ada dengan catatan sistem. Yang ketiga, transaksi tidak dapat dilakukan karena sistem error atau karena pemadaman listrik. Ya, misalnya sistem itu karena di bank itu kan tergantung dengan listrik, pakai komputer, listrik mati, ya bisa jadi eh, tidak bisa beroperasi ya komputernya. Walaupun ada genset mungkin butuh jeda beberapa detik. Atau operasional bank tidak dapat berjalan karena banjir ya. Tadi ya karena banjir. Atau karena tindakan fraud. Nah, ini bisa jadi seperti penggelapan uang simpanan nasabah. Jadi mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menggelapkan atau mengambil uang nasabah atau simpanan nasabah ya. Contoh misalnya dulu pernah ada kasus kan, dana nasabah digelapkan, disalahgunakan, diambil ya oleh oknum seorang ya. Nah ini risiko-risiko operasional ya bisa macam-macam ya. Karena ada 4 faktor, ada faktor manusia, human error, proses internal, sistem atau teknologi, dan faktor eksternal. Lalu bagaimana memitigasi atau mengantisipasi risiko operasional? Satu, pertama kita bisa membuat standarisasi proses sehingga dapat mengurangi kegagalan proses. Ya, jadi setelah proses teller itu harus standar prosesnya. Ada misalnya pada saat menerima tabungan atau setoran dari nasabah, ada 5 proses yang harus dilakukan, ada 5 tahap. Nah itu harus standar. Sehingga siapapun kasirnya, siapapun tellernya
prosesnya tetap sama gitu ya. Maksudnya itu standarisasi proses masih seperti itu. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawati terkait proses kerja operasional ya. Ada training tentu ya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti digitalisasi proses untuk mengurangi risiko human error ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi ya supaya mengurangi risiko human error. Yang keempat, membuat kanal komunikasi baik internal antara pihak bank dengan nasabah. Contohnya adalah whistleblower system. Yang kelima, mencatat kerugian karena risiko operasional atau operational loss ya. Nah, ini kalau kita bicara WBS atau whistleblower system adalah sebuah media untuk melaporkan kejadian fraud atau kecurangan yang dilakukan oknum bank. WBS dapat diakses oleh internal bank maupun oleh nasabah atau pihak lainnya. Ya, jadi misalnya contoh gini, nah, kita sebagai nasabah bank, tiba-tiba pada saat survei, AO-nya, account officer-nya meminta uang ke kita. Pak, Bapak kalau mau di-approve, saya minta uang sekian, misalnya 500.000 contohnya. Nah, itu merupakan suatu tindakan fraud ya. Harusnya tidak ada seperti itu ya. Harusnya AO itu survei secara objektif. Jadi apapun hasilnya dia harus menyampaikan secara objektif ya. Kalau layak ya layak, kalau tidak ya tidak ya. Kalau tidak, kalau yang dilihat ada kemauan dan kemampuan dari nasabah. Kalau memang layak untuk diberikan kredit, maka dia harus dilakukan layak. Jangan karena ada dalam tanda kutip uang suap maka di approve oleh AO tersebut gitu ya contohnya. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada kanal komunikasi yang namanya WBS, itu media biasanya kita bisa melalui website ya atau melalui hotline ya, nomor telepon. Nah, itu bisa kita bisa melaporkan kalau ada hal-hal yang tidak benar ya dari bank. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana cara kita memitigasi atau mengantisipasi risiko ya. WBS ini contohnya adalah untuk memitigasi faktor risiko karena manusia ya. Fraud itu kan karena manusia. Kalau dia minta uang suap kan, itu berarti faktor manusianya. Itu contohnya. Kita lanjut, risiko likuiditas. Ini tidak ada dana yang cukup pada saat dibutuhkan ya. Nah, ini tidak ada dana yang cukup pada saat dibutuhkan. Itu poinnya. Kebutuhan dana cash dibutuhkan ketika nasabah menarik tabungan deposito ya. Jadi kita misalnya kita ke bank, nasabah mau ngambil duit, tidak ada uang cash. Atau pada saat pencairan kredit pembiayaan. Nah, kita jadi nasabah, kita mau kredit, kita mau ambil pembiayaan, tetapi pada saat pencairan duitnya tidak ada. Gitu. Apalagi kita udah punya perlu misalnya untuk membeli kendaraan atau membangun rumah gitu ya. Ternyata pada saat pencairan tidak ada duitnya. Nah itu kan parah juga ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Ini karena adanya mismatch cash management atau manajemen cash yang tidak sesuai kebutuhan. Bagaimana cara mengantisipasinya atau memitigasi risiko tersebut, risiko likuiditas ya? Pertama, kita mengatur arus cash flow dengan baik. Kedua, kebutuhan jangka pendek diperoleh dari pendapatan jangka pendek. Demikian pula sebaliknya agar tidak terjadi mismatch ya. Jadi kalau jangka pendek, jangka pendek, jangka panjang, jangka panjang. Yang ketiga, menghitung kebutuhan dana kas secara periodik, harian, mingguan, bulanan. Ya. Ini kita masuk ke manajemen risiko syariah ya. Ini khusus untuk bank syariah. Itu risiko kepatuhan terhadap syariah dan regulasi. Adanya proses atau transaksi yang tidak sesuai syariah yang melanggar fatwa DSN MUI. Adanya proses atau transaksi yang dilakukan oleh oknum yang melanggar syariah, ini oknum ya. Atau adanya proses atau transaksi yang melanggar regulasi seperti POJK ataupun PBI ya. Jadi dua ya. Bank syariah itu dua aturannya, ada aturan berdasarkan OJK, ada aturan berdasarkan MUI ya. Jadi ada dua regulatornya. Nah, untuk memitigasi atau mengantisipasi risiko kepatuhan terhadap syariah ini, A. Menjalankan tata kelola dan fungsi pengawasan yang baik. B. Memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah. Dan C. Menjalankan fungsi pengawasan seperti audit internal. Jadi kita memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah dan juga dari sisi internal perusahaan, internal bank, kita bisa mengoptimalkan fungsi audit internal ya, atau tim audit. Supaya apa? Supaya tidak terjadi risiko-risiko yang seperti ini ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua ada risiko imbal hasil atau rate of return. Transaksi syariah secara natural adalah transaksi yang tidak pasti atau uncertain kontrak ya. Jadi kalau syariah itu tidak pasti ya, bagi hasil itu tidak pasti. Ketika kita investasi ke sebuah usaha, misalnya UMKM, itu tidak pasti hasilnya. Mungkin profit, mungkin rugi gitu ya.
Nah, karena tidak pasti ini maka sehingga dapat terjadi perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil yang didapatkan dari bagi hasil. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya, anggota berharap mendapatkan return sebesar 10% setiap bulan. Bagi hasil yang didapatkan mungkin hanya 8%, kurang dari 10%, atau mungkin 14%, lebih dari 10%. Ya. Jadi diharapkan adalah 10% setiap bulan ya. Diharapkan ya. Ini kita mengharapkan ya. Bukan berarti kita fix ya seperti konvensional tidak. Tapi kita berharap bahwa setiap bulan kita mendapatkan profit 10% dari bagi hasil. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Mungkin bulan ini 8%, mungkin bulan depan 14% ya. Nah, perbedaan antara ekspektasi dengan faktual tersebut disebut dengan risiko imbal hasil ya. Jika imbal hasil yang didapat lebih rendah dari ekspektasi, maka ada kemungkinan nasabah akan menarik dana atau uangnya dan merugikan bank. Ya, kalau kalau misalnya saya berharap 10%, tapi saya cuma dapat 8%, itu kan mendingan saya tarik aja uang saya ya, cari ke bank yang lain seperti itu misalnya. Nah, bagaimana memitigasi atau mengantisipasi risikonya? Yang pertama, membuat perhitungan rate of return seakurat mungkin ya. Jadi 10% ini kita buat seakurat mungkin ya, berdasarkan data 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 historis atau data lainnya. Yang kedua, membentuk dana cadangan buffer atau disimpan jika lebih 40% dan dikeluarkan jika kurang 8% ya. Jadi kita punya buffer nih, punya buffer. Sehingga anggota nasabah tetap mendapat return sebesar 10%. Jadi ekspektasi 10%. Kalau lebih kita tabung ya. Yang kita bayar 10%. Nah, yang 14% misalnya 14% kita dapat, yang 10 kita bayar, yang 4% kita tabung. Nanti kalau dapat 8%, kita subsidi lagi yang 2% sehingga tetap 10% ya. Jadi subsidi silang ya. Kalau lebih kita simpan, kalau kurang kita subsidi. Jadi sehingga nasabah tetap mendapatkan return sebesar 10%. Ini strateginya aja. Yang ketiga, memperbesar transaksi natural certainty contract seperti murabahah atau ijaroh. Nah, jadi ini kan yang uncertainty. Nah, supaya untuk mengurangi risiko ini, maka kita memperbesar transaksi natural certainty contract ya. Kontrak-kontrak yang certain ya, yang tetap ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian terakhir, take away. Kesimpulan dari materi kita saat ini yaitu bank adalah lembaga keuangan yang menghadapi risiko dalam bisnis. Risiko sendiri adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Bank perlu melakukan manajemen risiko yang baik untuk meminimalisasi dampak atau impact dari kejadian berisiko. Dalam hal ini, bank perlu memetakan risiko yang melekat, aktivitas kontrol, dan risiko sisa atau residual. Risiko utama bank adalah risiko kredit atau pembiayaan, yaitu risiko nasabah tidak membayar angsuran. Selain itu juga ada risiko likuiditas dan risiko operasional. Untuk bank syariah, risiko tersebut ditambah dengan risiko kekuatan syariah atau syariah compliant dan risiko imbal hasil khususnya untuk uncertainty kontrak. Ini adalah bahan-bahan bacaan ya untuk pengayaan teman-teman mengenai materi manajemen risiko perbankan. Kita sampai pada akhir sesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.